Akhirnya si pungut datang juga. Sambutan yang terdengar sangat tidak enak ketika Kiba baru saja menginjakkan kaki di rumah orang tuanya. Kalimat itu diucap oleh Edgar, adik paling tua bagi Kiba. Lelaki itu memang selalu berucap seenaknya saja. Namanya juga orang miskin, harus nguli biar bisa ngasih nafkah istri. Ansel ikut menimpali. Ia tidak jauh berbeda sikapnya dengan sang kakak. Sudahlah, cukup basa-basinya. Ayo mulai bacakan warisan peninggalan papa. Devin tampak mulai bosan karena sudah menunggu cukup lama. Ia ingin segera bergabung dengan teman-temannya yang hari ini berjanji akan mengadakan pesta minuman. Kak Kiba! Ruby si gadis kecil berusia 5 tahun itu berlari memeluk Kiba. Ia selalu merindukan kakaknya itu, sebab hanya Kiba yang memiliki sikap penyayang seperti papanya. Setelah sang papa tiada, hilang sudah tempat ia untuk bermanja. Bahkan wanita yang usianya hampir setengah abad itu lebih sibuk mengurus penampilan dibanding mengurus anak sendiri. Ia tidak ingin terlihat tua, meski ia telah paruh baya. Kelahiran Ruby memang jauh di bawah ketiga kakak lelakinya. Harusnya Sofia sudah tidak lagi memiliki peluang untuk hamil. Namun, sang suamilah yang terus memaksa. Ia ingin seorang putri setelah memiliki 4 putra. Segala macam upaya dilakukan agar Ruby lahir ke dunia. Baskara sangat senang ketika keinginannya akhirnya tercapai. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar, sebab kematian yang merenggut jiwanya. Kiba membawa Ruby untuk duduk di sofa. Ia pangku sang adik kesayangan, sementara istrinya duduk di sampingnya tanpa ada jarak sama sekali. Tangan wanita itu bahkan merangkul dengan manja. Tampak seperti keluarga yang sangat harmonis dan penuh dengan cinta. Baik, karena semuanya sudah berkumpul, saya sebagai pengacara keluarga ini akan membacakan isi wasiat yang sudah Tuan Baskara amanahkan kepada saya. Isinya murni, tidak ada yang saya ubah barang sedikit pun. Mungkin akan ada yang tidak terima dengan hasil wasiat ini nantinya. Lelaki dengan setelan formal itu memulai pembicaraan. Semuanya setuju, dia mendengarkan dengan jantung yang berdebar. Menunggu informasi sebesar apa bagian yang akan mereka dapatkan. Kita mulai dari Putri Ruby terlebih dahulu. Kesayangan Tuan Baskara. Harusnya aku dulu, karena aku putranya yang paling tua. Edgar berkomentar. Santai saja, Edgar. Kau hanya perlu menunggu beberapa menit sampai namamu disebut. Sofia menenangkan sang putra. Waskita Karya, perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan desain interior diberikan pada Putri Ruby. Rumah 2 lantai di kota Banten, rumah di kota Serang, tanah kosong 100 hektar di Kalimantan, dan juga tabungan senilai 50 miliar yang akan digunakan untuk biaya pendidikan sampai sarjana nanti. Karena Putri Ruby masih sangat kecil, untuk saat ini semua warisannya bisa dipegang oleh ibunya hingga ia berusia 17 tahun. Menakjubkan sekali, ini baru 1. Aku penasaran Kiba akan dapat sebanyak apa. Biasanya anak lelaki akan mendapatkan setidaknya 2 kali lipat lebih besar. Kinan berucap dalam hati. Ia tersenyum dengan lebar, sebab impiannya jadi nyonya kaya raya sudah ada di depan mata. Hanya tinggal hitungan menit saja. Harrison Company diberikan pada Tuan Devin. Kenapa harus dia? Edgar protes. Itu perusahaan yang punya beberapa anak perusahaan. Sekarang sedang berkembang pesat atas bantuan Kiba. Harusnya diberikan pada yang lebih matang. Devin baru saja lulus kuliah, dia belum tahu apa-apa. Dia tahunya cuma main, makan, dan tidur. Harusnya itu menjadi milikku. Urus saja urusanmu. Papa ngasih itu ke aku pasti ada alasannya. Devin menanggapi dengan santai, tapi terdengar sangat menikam. Itu saja yang jadi milikku. Devin menatap pengacara itu. Rumah di Blok C, dan juga supermarket di dekat SPBU. Oke, itu sudah lebih dari cukup. Tampaknya Devin tidak terlalu gila harta. Ekspresinya tetap saja sama dari awal hingga akhir, meski itu membuat Edgar cukup iri karena ia yang mendapatkan perusahaan yang paling diincar. Untuk Tuan Ansel, ada Lattes Company, showroom mobil, rumah di Tangerang, dan juga tanah 1 hektar di kota Jakarta. Ansel tersenyum menyeringai. Merasa senang mendapat apa yang baru saja ia dengar barusan. Baiklah, sekarang giliranku. Edgar sudah tidak bisa menahan sabar. Tuan Edgar, ada resort yang di Lombok, semua hotel,
rumah di Semarang, dan juga resort di Raja Ampat. Sisanya untuk Nyonya Sofia. Ini berkas-berkasnya. Lelaki itu menyerahkan satu persatu berkas yang tadi ia bawa. Sebagai barang bukti serah terima. Tunggu dulu. Bagaimana dengan suami saya? Kinan menatap dengan kening berkerut. Berpikir jika pengacara itu akan lanjut membacakan surat wasiat. Unduh pencarian aplikasi. Vizo, Y872, baca seluruh cerita.